Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesta. Di sini saya akan menyampaikan bimbingan layanan informasi dengan tema cara mengelola emosi. Baiklah adik-adik, langsung saja saya akan menjelaskan tips-tips atau cara-cara mengelola emosi. Pertama, kita harus tahu dulu dong apa itu emosi. Emosi adalah suatu reaksi tubuh menghadapi situasi tertentu. Sifat dan intensitas emosi biasanya terikat erat dengan aktivitas kognitif atau berpikir manusia sebagai hasil persepsi terhadap situasi. Ada juga menurut para ahli, emosi adalah perasaan psikologis atau mental seseorang yang muncul karena dipengaruhi oleh keadaan sekitar, baik itu dari dalam diri maupun luar diri. Selanjutnya, macam-macam emosi. Pertama, emosi positif, contohnya gembira, bangga, bahagia. Kedua, emosi negatif, misalnya marah, cemas, jijik, dan sebagainya. Yang ketiga, emosi campuran, yaitu cemburu atau perasaan bersalah, heran atau ingin tahu. Seterusnya, bagaimana cara mengelola emosi? Pertama, buang pikiran buruk jauh-jauh. Saat sedang dilanda oleh masalah yang pelik, otak Anda akan cenderung lebih fokus memikirkan jalan keluar terbaik, padahal tanpa disadari terkadang bukan masalah yang mendorong munculnya reaksi negatif, melainkan pikiran dan asumsi buruk yang Anda ciptakan sendiri. Maka itu salah satu cara mengendalikan emosi bisa dilakukan dengan berhenti memikirkan kemungkinan buruk yang terus menghantui diri Anda. Terdengar klise memang, tapi menghindari diri agar tidak terlalu larut dalam masalah justru lebih meringankan beban Anda sedikit demi sedikit. Kedua, hindari langsung melupakan reaksi buruk. Berteriak, memaki, menangis, menjerit, bahkan menghancurkan benda yang ada di sekitar seringkali dipilih sebagai bentuk luapan emosi yang sudah tidak dapat terbendung. Namun alangkah baiknya bila Anda memikirkan matang-matang konsekuensi apa yang Anda terima dari perilaku ini. Otak adalah salah satu bagian tubuh yang terlibat paling dominan saat sedang dirundung masalah. Di saat yang bersamaan, otak juga bisa kesulitan untuk membutuhkan keputusan yang masuk akal ketika emosi sudah memuncak. Perdebatan dengan pasanganmu pun bisa Anda jadikan sebagai peluang baik guna mencari kelebihan dan kekurangan demi keharmonisan hubungan ke depannya. Memang bukan hal mudah untuk menemukan hikmah di balik pahitnya emosi negatif. Akan tetapi, di sisi lain, kemampuan memelihara permasalahan dari sisi yang baik bisa jadi ajang balas dendam untuk membantu Anda memancarkan emosi positif. Yang terakhir, berlapang dada sebagai cara mengendalikan emosi. Setelah berjuang menghalau masalah yang kadang datang bertubi-tubi, kini saatnya Anda bangkit untuk membuktikan bahwa Anda baik-baik saja. Bukan berarti Anda harus terus menutupi kesedihan yang ada. Hanya saja tidak semua permasalahan harus ditunjukkan secara terang-terangan. Berlebih ketika Anda berada di situasi yang mengharuskan Anda tetap bersikap profesional. Terima kasih.